Kita lanjutkan sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Feni Yudiarto, spesialis saraf konsultan. Beliau ini menjadi seorang spesialis saraf konsultan sejak tahun 2012 ya. Menjadi sebelumnya pada tahun 2006 mencapai S3 di Universitas Erlangga. Penghargaannya juga cukup banyak. Beliau ini pada tahun 1999 The Best Poster Presentation Case Report kategori pada acara Kongres Nasional 3 Perdosi. Kemudian tahun 2000 The First Runner Up Poster Presentation kategori pada acara Second Asna Events pada tahun 2000. The First Runner kategori pada acara Kongres Perdosi 2006 menjadi wisudawan terbaik dan tercepat pasca sarjana UNER. Pekerjaan profesi beliau dosen luar biasa ilmu penyakit saraf Universitas Diponegoro Semarang sebagai Ketua Penelitian Pengembangan Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia mulai dari 2011 sampai sekarang, dan Subkomite Internasional American Academy of Neurology. Pada sore hari ini beliau akan menyampaikan tentang Are We Ready to Face Dementia Boomer. Kepada Dr. Feni, kami beri waktu 20 menit. Apabila kurang dari menit, mohon izin akan kami ingatkan. Silakan Dr. Feni. Terima kasih dokter yang cantik. Izin saya untuk share slide saya. Karena waktu sudah mepet, maka saya akan segera bisa dilihat semua ya slide ya. Sudah siap, Dr. Feni, silakan. Pada kesempatan ini saya akan bicara Are we ready to face the dementia boomer? Outline pada siang hari ini, semoga sejawat sekalian jam 3 nggak terlalu ngantuk ya. Saya akan bicara tentang demographic data untuk populasi di Indonesia, terutama elderly population, kemudian apa impact daripada demensia, kemudian dependency rate of elderly population. Stroke is the most common non-communicable disease. Jadi penyakit sekarang ada tren di mana penyakit-penyakit menular sudah menurun prevalensinya maupun insidensinya, tapi justru penyakit yang tidak menular yang meningkat, dan stroke merupakan penyakit yang banyak sekali ditemukan pada non-communicable disease. Economic burden, jadi dampak ekonominya yang terjadi akibat penyakit tidak menular ini apa. Kemudian orang kalau stroke, karena stroke yang terbanyak, apa yang terjadi long term orang yang survive dari stroke apa? Selain fisik yang disability, apalagi kognitif efeknya yang nantinya menjadi post stroke demensia. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sylvie, 3 bulan biasanya terjadi demensia, dan ini termasuk dalam vascular demensia. Kemudian diabetes, hipertensi maupun obesitas ini merupakan faktor risiko dari Alzheimer, vaskuler maupun mixed demensia. Bagaimana untuk mencegah demensia? Itu start dari kita harus mengkontrol vaskuler, faktor-faktor risiko vaskuler. Dan apa national plan strategi terhadap menuju manusia yang tua tapi tetap sehat dan berproduktif. Ada 7 step ya, tindakan-tindakan untuk menghadapi demensia boomer. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa dikatakan bahwa kita termasuk middle income country. Low middle income country ini pada tahun 2050 ini akan terjadi peningkatan yang sangat tinggi populasi elderly, populasi tua. Tahun 2021 populasi Indonesia sudah 276 juta dan 9,99%, hampir 10% populasi itu di atas 60 tahun. Jadi sekitar 27 juta. 15,77 akan terjadi pada tahun 2035. Jadi naiknya cukup tinggi. Kita akan menghadapi 48 juta jiwa populasi di usia di atas 60 tahun.
Dan kita tahu bahwa usia harapan hidup Indonesia bertambah tahun dengan bagusnya sistem kesehatan, bertambah tahun bertambah meningkat. Usia harapan hidup tahun 2021 wanita sudah 73 tahun, laki-laki sekitar 69 tahun. Dan semakin tinggi usia, semakin risiko terjadinya demensia semakin tinggi. Dan 4-6% elderly itu kemungkinan besar terdapat demensia. Dan apa impact-nya dari demensia? Kita belum ada penelitian di Indonesia, tapi saya akan kasih gambaran di Amerika. Di mana di Amerika jumlah orang demensia tahun 2050 sekitar 29,9 juta. Sedangkan di Asia kita lihat 2050 lebih tinggi, jauh lebih tinggi, sekitar 67,2. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian tahun 2014 ternyata kematian akibat penyakit jantung dan stroke itu menurun, tapi kematian akibat demensia Alzheimer justru meningkat. Ya, jadi tahun 2016 dikatakan bahwa 1/3 masyarakat di atas 65 tahun itu akan mempunyai Alzheimer pada pemeriksaan patologi anatominya. Jadi kalau sudah postmortem ya, setelah dia meninggal ya. Dan dampaknya apa? Ini payment, jadi pembayaran dari Amerika itu aja gara-gara pasien demensia dan demensia yang lain, Alzheimer maupun demensia yang lain itu mencapai 236 miliar US dollar. Billion itu miliar ya, US dollar. Jadi dampak ekonominya cukup tinggi. Dan ini adalah saya mau menunjukkan berdasarkan Kemenkes tahun 2018 bahwa elderly semakin ini tingkat kedependensi ya, tingkat kedependensi. Di sini kita lihat stroke. Stroke ternyata dependensinya sangat tinggi. Karena memang kita tahu bahwa stroke adalah leading cause of disability. Sekali orang kena stroke maka disabilitiesnya sangat meningkat baik secara fisik maupun kognitif. Dan ini demografik data Indonesia sudah mulai berubah, di mana usia tua mulai banyak ya, mulai meningkat. Dan ini big transition dari Riskesdas ya. Riskesdas dari 2007 sampai 2020 ternyata infectious disease sudah menurun, non-communicable disease mulai meningkat. Non-communicable disease ini tahun 95 42%, 2019 itu 72,3%. Dan ini berdasarkan Indonesia Survey System 2014 dikatakan 10 penyakit yang terbanyak non-communicable disease adalah stroke ya, diikuti dengan heart disease, diabetes dan lain-lain. Dan ini adalah prevalensi stroke di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas dari 2018 kita lihat ada daerah-daerah yang cukup tinggi di Kalimantan Timur, dan ini adalah penyebab daripada kematian non-communicable disease tahun 2007 ya, cukup tinggi. Dan apa dampaknya? Ternyata BPJS ini klaim BPJS terhadap pasien stroke Januari sampai Juli 2014 itu mencapai 3,4 triliun pada pasien outpatient dan 12,6 triliun pada pasien inpatient. Kita lihat di sini BPJS, biaya BPJS, stroke itu peningkatan dari 2016, 2017, 2018. Jadi klaim BPJS terhadap stroke itu semakin banyak, ya. Jadi sekali orang kena stroke maka cukup banyak dana yang dikeluarkan negara untuk mengcover kasus tersebut. Nah, ini efek daripada stroke selain physically dia lumpuh ya, disability, kesulitan jalan, dependensi, tapi juga kognitif ya. Kognitifnya ini berhubungan dengan vascular cognitive impairment maupun vascular demensia. Nah, stroke merupakan stroke ini bisa
dengan satu orang kena stroke, maka dia 2 kali lipat untuk timbul demensia, baik demensia Alzheimer maupun demensia post-stroke demensia. Dari demographic feature-nya, yaitu usia tua, rendahnya pendidikan, post-stroke status, maupun stroke karakteristik, misalnya stroke yang berulang-ulang. Kenapa orang bisa kena stroke lagi? Karena tidak terkontrol faktor risikonya. Kemudian adanya left hemisfer stroke, kita tahu tadi diterangkan Dr. Silvi bahwa otak kiri pusat bahasa. Dengan kena otak kiri yang kena stroke, maka jelas dia bahasanya kurang dan fungsi intelektual dan juga quality of life-nya menurun. Ini imaging-nya juga tadi sudah diterangkan. Ini modifiable risk factor-nya, baik hipertensi, diabetes, obesitas maupun yang lain-lain. Jadi kalau kita mengcover stroke, maka akan mengeblok brain pathway yang menyebabkan demensia, karena satu orang stroke 2 kali lipat untuk terjadi demensia. Ya, nah ini adalah tadi yang terbanyak ada kita jadi lihat bahwa paling banyak adalah Alzheimer, kemudian vaskuler dan mix. Kenapa mix? Karena campuran dari kedua ini. Dan risk factor-nya juga hampir sama, yaitu antara degeneratif maupun vaskuler, yaitu usia, apolipoprotein, ada history of stroke, ini adalah modifiable risk factor, dan ini faktor-faktor yang protektif seperti tadi diet, konsumsi alkohol yang ringan, social interaction, physical, kognitif, maka diharapkan untuk melindungi otak, kita harus start from the beginning, bukan setelah late life, dari childhood, yaitu pendidikan yang baik pada usia muda, kontrol berat badan, aktivitas exercise, ya, social activity yang bagus, dilanjutkan sampai usia tua. Faktor risiko interaksi antara vaskuler dan degenerative disease, ini tadi sudah saya jelaskan di depan, beberapa faktor risiko, ini faktor yang non-modifiable, ya, maupun modifiable, yaitu usia, edukasi, genetik, ini adalah modifiable, ini vaskuler yang terjadi, karena hipoksik bisa merangsang deposit amyloid, sehingga bisa terjadi AD, Alzheimer, vaskuler, maupun mixed demensia. Ini berdasarkan patologi yang kita dapatkan, ternyata yang paling besar ini adalah Alzheimer, kemudian ini adalah mixed demensia. Ya, jadi dua faktor ini, yang dua jenis demensia ini adalah yang terbanyak. Nah, ini interaksi, mekanisme interaksi antara vaskuler dan degeneratif, baik dari gen maupun lifestyle maupun usia tua, itu bisa menjadi endothelial dysfunction, bisa menjadi stroke, white matter lesion, akan tetapi ini juga bisa merangsang deposit amyloid, karena breakdown-nya terhambat, neurodegeneratif, Alzheimer, dan ini dua-duanya bisa terjadi bersamaan, yaitu mixed demensia. Ini adalah beberapa faktor risiko yang meningkatkan dan yang protektif. Di antaranya tadi sudah dijelaskan Dr. Silvi, traumatic brain injury. Mungkin saya akan fokus ke diabetes, hypertension, dan obesitas, ya. Nah, di sini adalah contribution daripada hyperglycemia, hipertensi bisa menyebabkan makro maupun microangiopathy, bisa kognitif impairment baik vaskuler maupun Alzheimer disease. Dan ini diabetes mellitus bisa menyebabkan atherosclerosis dan infark vaskuler, bisa menyebabkan iskemia, bisa menyebabkan glucose toxicity, bisa menyebabkan insulin resisten, menurunkan breakdown amyloid. Dengan turunnya breakdown, maka peningkatan deposit akibatnya menjadi Alzheimer, dan ini terjadi pada usia aging, dan ini hubungannya hipertensi dan demensia. Hipertensi juga menyebabkan adanya stroke, adanya cerebral small vessel disease, stiffness maupun deposit amyloid, dan ini menyebabkan gangguan daripada kognitif. Bagaimana dengan obesitas? Obesitas ini dikatakan penelitian daripada Loret
ternyata pada middle age obesitas itu sangat berperanan. Kalau kita bicara obesitas, kita tidak bisa lepas dari leptin, karena leptin ini fungsinya sangat bagus sebetulnya. Leptin ini bisa menghambat long term depression. Leptin bisa merangsang long term potensiasi sehingga memori lebih bagus. Leptin bisa menghambat GSK3 beta, ini adalah untuk apoptosis. Leptin bisa menyebabkan amyloid beta degradasi. Leptin bisa menghambat oxidative stress, leptin bisa menghambat beta sekretase. Akan tetapi apabila leptin resisten, yaitu pada orang obesitas, maka risiko Alzheimer disease akan meningkat. Nah, saat sekarang ada COVID-19 pandemi, ternyata COVID-19 beberapa patofisiologi itu bisa merangsang peningkatan daripada stroke, yaitu akibat dari hipoksia karena dia menyerang paru, menyebabkan hipoksia otak, adanya invasi langsung dari hidung masuk ke otak, menyebabkan neuroinflamasi, kemudian adanya faktor hiperkoagulasi, D-dimer yang meningkat, maupun defect daripada imun respon, yaitu adanya cytokine, badai sitokin yang merangsang mikroglia, bisa menyebabkan stroke. Dan stroke ini, kalau sudah stroke meningkat, maka dengan sendirinya demensia juga meningkat. Dan ini sudah jelas adanya peningkatan daripada stroke, dan kita punya ada multinational COVID study group, ya. Bagaimana untuk 5 menit. Ya, bagaimana untuk menghambat, yaitu kita harus kontrol vascular risk factor, diantaranya hipertensi, diabetes, dan obesitas untuk mencegah demensia. Yang pertama-tama yaitu health promotion, sudah dikenal mungkin dari para dokter sejawat sekalian bahwa health promotion for non-communicable disease adalah cerdik maupun patuh, cek kesehatan rutin, hanya asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Yang patuh juga sama, periksa kesehatan, atasi penyakit dengan pengobatan tepat, diet seimbang, maupun upayakan aktivitas fisik dengan baik, hindari asap rokok. Kita ada national plan untuk menuju healthy productive aging, yaitu kita harus aware, kemudian risk reduction promoting health lifestyle. Jadi kita harus kasih edukasi ke masyarakat tentang healthy lifestyle. Kemudian kita harus pembelaan, ya, advokasi human right terhadap pasien demensia dan caregiver-nya, memberikan informasi quality service, early detection dimulai dari primary health care, yaitu tingkat-tingkat puskesmas, ya, diagnostik dan holistic management, strengthening human resources, jadi dari pihak health worker-nya, dari pihak tenaga kesehatan maupun masyarakat di sekitarnya, promoting cycle life, kemudian riset tidak bisa lepas dari untuk peningkatan kemajuan daripada ilmu, harus ada research. Kemudian ada 7 action step untuk mengatasi demensia boomer. 1, campaign public awareness and promotion of healthy lifestyle. Jadi kita harus community awareness. Jadi kita harus ke masyarakat, kita memberi edukasi bahwa demensia bukan suatu normal aging. Orang sering di masyarakat dikatakan pikun adalah lumrah pada manusia, pada penduduk yang sudah usia tua. Itu salah, bahwa demensia is not a part of normal aging. Demensia is a disease, ya. Jadi healthy lifestyle ini meliputi physical, mental, brain, social activity dengan balance juga, nutrisi yang bagus. Caranya gimana? Yaitu dengan adanya program-program, ya, untuk promote healthy, productive older person. Risk factor protektifnya harus ada tadi, cerdik maupun patuh, itu merupakan promotion. Kemudian ini kerjasama banyak sekali dari Minister of Health maupun dari departemen mungkin tentang sosial, ya, departemen sosial. Jadi kita harus kerjasama dengan beberapa stakeholder, meningkatkan edukasi program elderly pada school, family maupun community maupun occupational health, promote untuk cognitive health dengan kerjasama secara level-levelnya nasional. Yang kedua adalah pembelaan terhadap human right, terhadap manusia dengan demensia dan caregiver-nya, yaitu increase awareness
stakeholder dan community member. Kalau bisa ini adanya nasional maupun lokal level, yaitu secara nasional maupun secara tingkat di bawahnya, untuk tentang regulasi dan juga edukasi mismanagement pasien dengan demensia. Ya, kita harus menegakkan referral system. Bagaimana di primary healthcare itu harus mendeteksi, kemudian dari primary healthcare bisa merefer ke klinik-klinik yang punya klinik memori untuk penanganan lebih lanjut. Yang ketiga adalah access and information of quality service. Jadi servisnya harus betul, increase informasi itu harus sampai ke penduduk dari strata pendidikan. Kita tahu bahwa penduduk kita dengan stratanya banyak, dari low educated sampai high educated. Kita harus memberikan edukasi dengan apa? Internet, ya. Kita dari pihak POCT Neurobehavior kita punya YouTube NBINA. Ini juga ada pendidikan untuk awam tentang demensia. Pospindu kita bisa masukkan di situ, atau lewat program-program daripada puskesmas, dan menggunakan standard operation yang jelas untuk elderly service. Tahap yang keempat adalah deteksi diagnostik holistic management dari cognitive disorder, dan ini kita harapkan dari tingkat bawah, yaitu primary healthcare sudah bisa deteksi, yaitu dengan MMSE maupun MOCAINA, itu dengan standar instrumen untuk mendeteksi screening demensia. Kemudian referralnya harus jelas ke tingkat yang lebih atas. Kemudian step yang kelima, establish a professional and sustainable system for strengthening human resources. Jadi sistem-sistem ini harus sustainable, harus terus-menerus berkesinambungan, karena kita harus menguatkan sumber daya manusia. Kita tidak ingin populasi tua banyak, tapi populasi tua justru menjadi beban pemerintah. Jadi bagaimana kita membentuk populasi tua bertambah banyak, tapi tetap produktif, yaitu dengan apa? Health worker-nya harus dikuatkan. Health worker-nya harus ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan dan skill untuk mendeteksi, misalnya untuk pemeriksaan MMSE, MOCAINA. Mungkin di selanjutnya ID bisa kerjasama dengan kita POCT Neurobehavior untuk semua dokter umum bisa melakukan screening demensia dengan MMSE atau MOCAINA. Ya, kemudian waktunya habis. Ya, sudah selesai, ini sudah 5. Kemudian strategic, make sure healthcare worker to know, kemudian long term care. Kita tahu long term untuk pasien yang sudah demensia, kita tahu kalau demensia lebih lanjut, tadi bukan saja kognisinya, tapi juga behavior, personality-nya juga terganggu. Yang keenam adalah cognitive health program adalah merupakan faktor yang penting untuk menuju hidup yang pandai, dan ini merupakan basis nasional, base secara nasional untuk kehidupan selanjutnya, yaitu mencapai healthy productive brain, ya, dengan integrated strategy dari usia muda, sejak pregnancy mungkin bekerja sama dengan BKKBN, ya, dengan nutrisi, tidak ada yang kwashiorkor pada bayi-bayi, pendidikan yang bagus pada saat anak-anak, adolescent, jangan ada kejahatan pada adolescent, pendidikan yang sustainable sampai usia tua. Yang ketujuh adalah implementasi aplikasi riset untuk cognition. Jadi riset penting sekali, karena tentang riset apa saja, yaitu balance nutrition untuk elderly dipentingkan, kemudian spread national level review, jadi tentang physical activity and risk factor daripada demensia supaya digalakkan semua. Kemudian survei sistem seperti Riskesdas, atau kita juga dari bagian POCT Neurobehavior juga mulai mengadakan epidemiologi research untuk Alzheimer maupun post-stroke demensia. Jadi kesimpulannya, oleh karena peningkatan daripada populasi tua, sehingga meningkat pula resiko-resiko masyarakat penduduk untuk mendapatkan suatu demensia. Usia merupakan faktor yang sangat penting untuk demensia. Prevalence daripada vaskuler maupun Alzheimer disease dikatakan double setiap 5 tahun peningkatan usia. Mulai dari 65, resikonya 70, meningkatnya secara double. Demensia mempunyai dampak
yang besar terhadap family, financial, society, dan juga negara sebagai pelindung daripada penduduknya, maka ini akan menjadi beban yang cukup besar. Beberapa faktor risiko dan protektif telah dijabarkan. Kontrol vascular risk factor dapat mengurangi risiko demensia. Long-term effect daripada COVID-19 akan meningkatkan insiden demensia. Dan ini ada national plan untuk menuju tua tapi tetap sehat dan produktif, yaitu dengan cerdik dan patuh. Dan apa yang kita harus ketahui dan hanya kita perlu mengikuti dan terus-menerus melakukan 7 aksi daripada Kementerian Kesehatan yang sudah dijabarkan tahun 2015 itu untuk menghadapi demensia boomer. Terima kasih.